Shalom Aleichem, Bapak Yahweh memberkati saudara sekalian. Di pagi ini, saya senang sekali bisa berjumpa dengan saudara, sekalipun kita menggunakan streaming, tetapi saya percaya saudara bisa tetap mengikuti ibadah kita tiap-tiap waktu yang telah ditentukan. Pagi ini saya akan mengajak saudara-saudara untuk membaca kitab suci kita dan saya memberikan tema materi saya pada pagi ini adalah jawablah pertanyaan ini. Ya, temanya jawablah pertanyaan ini. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, apabila kita menghadapi kesulitan, saat kita menghadapi tantangan, kita berdoa minta pertolongan kepada Tuhan, dan kita berkata, Bapa Yahweh, tolonglah Tuhan, jawablah segala doa-doa saya. Jawablah setiap tantangan yang ada saat ini. Jawablah permohonan doa yang kami naikkan ke hadirat-Mu. Itulah yang seringkali kita ajukan, saudara-saudara, saat kita menghadapi kesulitan dan tantangan. Sehingga sejak saat itu kita terus menanti dan menanti jawaban dari Tuhan. Tetapi apabila jawaban itu tidak kunjung kita dapatkan, seringkali kita memberikan reaksi bahwa Tuhan itu tidak peduli dengan kita. Kita bahkan sering menuduh Tuhan, Tuhan itu tidak menganggap saya sebagai anak-anaknya. Lah, Bapak Ibu yang terkasih, tetapi sebetulnya Tuhan itu punya timing tersendiri untuk menjawab segala kebutuhan hidup saudara. Dan saya percaya bahwa tiap-tiap doa yang dinaikkan ke hadirat Tuhan dengan segenap hati, Bapa Yahweh pasti memberikan pertolongan dan jawaban untuk saudara. Nah, pagi hari ini saudara-saudara, saya ingin bertanya, bagaimana jikalau Tuhan yang bertanya kepada kita? Saya melihat pada saat Yeshua mati dan pada hari ketiga dia bangkit kembali, ada beberapa pertanyaan yang penting yang wajib kita jawab, saudara-saudara. Saya tertarik untuk merenungkan pertanyaan yang diajukan oleh Yeshua kepada murid-muridnya, yang tentu saja pertanyaan yang sama itu ditujukan kepada kita. Nah, pertanyaan apa saja yang Yeshua tanyakan kepada murid-murid setelah dia bangkit dari kematian? Saya menemukan ada 5 pertanyaan yang penting yang harus kita sama-sama jawab. Atau setidak-tidaknya kita buat sebuah pertanyaan balik. Apakah saya yang dimaksud oleh pertanyaan Tuhan itu? Oleh sebab itu mari kita akan bersama-sama melihat di caption yang berikutnya, yaitu pertanyaan siapa yang kamu cari. Mari kita buka di dalam kitab Yohanan atau Yohanes pasal 20 ayat 15, saudara-saudara. Dikatakan demikian, Yeshua berkata kepadanya, hai wanita, mengapa engkau menangis? Engkau itu mencari siapa? Karena mengira bahwa dia adalah tukang kebun. Dia berkata kepadanya, Tuhan, jika engkau telah membawa dia, katakanlah kepadaku, di manakah engkau telah meletakkan dia? Maka aku akan mengambil dia. Nah, saudara yang terkasih, cerita ini adalah dilatar belakangi, atau ayat ini dilatar belakangi dari kehebohan
atas kebangkitan Yesua, yang pada waktu itu murid-muridnya ada yang datang, khususnya Maria Magdalena dan yang lain, mereka datang ke kubur. Dan ternyata, saudara-saudara, mereka terkejut karena kubur yang mereka datangi itu sudah terbuka. Dan ternyata Yesua tidak ada di situ. Lalu pertanyaan ini diajukan, saudara-saudara, oleh Yesua. Hai wanita, mengapa engkau menangis? Engkau itu mencari siapa? Nah, pertanyaan pertama adalah, engkau mencari siapa, saudara-saudara? Tentu saja, kebangkitan Yesua ini menghebohkan. Dan kebangkitan Yesua itu yang paling ditakuti oleh setan. Dengan berbagai macam cara, bahkan sampai hari ini, setan berusaha untuk mempelesetkan, sehingga ada kesan bahwa Yesua itu dicuri oleh orang. Bahkan ada juga yang mengatakan, Yesua itu tidak mati. Itu yang paling ditakuti, saudara-saudara. Karena kebangkitan Yesua itu berarti kekalahan dari si setan. Lah, oleh sebab itu, saudara-saudara, ketika murid-murid itu datang ke kubur dan dapati terbuka kuburnya, maka murid-murid khususnya yang perempuan ini menangis, saudara-saudara. Aduh, guru kita dicuri siapa? Enggak taunya Yesua berdiri di situ dan bertanya, kamu mencari siapa? Nah, saudara yang terkasih, tentu saja sekali lagi saya katakan kehebohan atas kebangkitan Yesua yang dihembuskan oleh ahli Taurat dan orang Farisi yang mengatakan Yesua itu dicuri, itu sebetulnya menampar pemerintah Romawi. Kenapa? Karena kubur itu disegel. Itu yang pertama. Kubur disegel, berani motong segel saja urusannya jadi panjang, Bapak Ibu. Bukan cuma disegel, tetapi juga dijaga oleh tentara Romawi. Bukan cuma dijaga, kubur itu ditutup dengan batu yang sangat besar. Mungkin batu itu bisa memiliki berat 2 ton atau 3 ton, lebih bahkan. Jadi kalau murid-murid yang membuka, tentu mustahil, saudara-saudara. Karena di situ ada penjaga, kubur itu disegel. Ada batu yang besar, bagaimana cara menggulingkannya? Mungkin didorong orang 10 saja belum tentu bergerak, saking beratnya, saudara-saudara. Dan tempatnya tentu tidak rata. Jadi hembusan kata-kata Yesua dicuri orang, itu sebetulnya adalah menampar muka mereka sendiri. Jadi Bapak Ibu, kuasa kebangkitan Yesua itu betul-betul menggemparkan dan menggegerkan. Saya bersyukur kalau sampai detik ini, saudara semua masih percaya akan Yesua HaMasyiah yang adalah Yahweh sendiri yang turun ke dalam dunia ini menjadi manusia. Yang artinya kematian tidak berkuasa atas dirinya. Jadi Bapak Ibu, kalau Yesua bertanya, siapa yang kamu cari? Nah, kata siapa itu mengarah kepada sosok. Kalau saya bertanya pertanyaan yang sama kepada saudara pada pagi ini. Saudara hidup di dunia ini, siapa yang saudara cari? Siapa yang menjadi panutan bagi saudara? Mana yang akan saudara tiru? Bapak Ibu yang terkasih, mungkin saudara melihat
artis ternama yang hidupnya glamor, atau mungkin saudara melihat YouTuber yang kaya raya, atau saudara melihat pasangan yang serasi, saudara tentu berpikir, aduh seandainya aku bisa seperti mereka. Tetapi saudara, kebanyakan orang-orang yang melakukan hal seperti itu mengalami kekecewaan. Mereka mengejar ketenaran, popularitas, nama besar. Itukah yang saudara cari? Makanya pertanyaan Yesua pada pagi ini yang pertama, siapa yang kamu cari? Atau saya kasih tambahan, kamu mencari apa di dunia ini? Saudaraku yang terkasih, terkadang manusia tidak mendapatkan apapun karena berusaha untuk menduplikasi orang lain. Maka yang terjadi adalah kekecewaan. Oleh karena itu, saya menganjurkan untuk saudara jadilah diri sendiri dengan segala kelebihan dan segala kekurangan. Pasti hidupmu akan bahagia, saudara. Tetapi apabila saudara meniru-niru orang, maka saudara akan kecewa. Oleh sebab itu, jangan berpura-pura seperti orang lain. Saudaraku yang terkasih, dulu saat pertama kali saya bertobat, menerima Tuhan, ada seorang pendeta yang khotbahnya itu bagus, saudara-saudara. Khotbahnya itu hebat. Bahkan kalau dia khotbah, orang itu tidak mungkin ngantuk. Khotbahnya menarik. Dan waktu itu saya berpikir, alangkah indahnya kalau sekali waktu kelak saya pelayanan dan saya menjadi pendeta seperti orang ini. Dia pandai, gerejanya besar, dan dia pelayanan kemana-mana, bahkan sampai ke luar negeri. Tetapi saudara-saudara, dengan berjalannya waktu, akhirnya Tuhan izinkan saya memiliki jabatan yang sama dengan Pak Pendeta ini. Dan saya pun pernah diundang berkali-kali di gerejanya yang besar di salah satu kota. Saya tidak perlu sebutkan namanya dan kota apa. Tetapi apa yang terjadi Bapak Ibu? Ternyata saya mengalami kekecewaan yang sangat luar biasa. Loh kenapa kok kecewa saudara-saudara? Orang yang selama ini saya kagumi, orang yang selama ini saya anggap hebat, ternyata ketika saya pelayanan di gerejanya, dan waktu itu saya berkata begini, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, firman Tuhan mengajarkan kita untuk kita memberkati Israel. Pada waktu itu, orang-orang di Indonesia mengutukin Israel. Termasuk banyak gereja-gereja yang bebek ngikuti ngutuk Israel. Dan waktu itu saya katakan, kita jangan mengutuk Israel. Karena firman Tuhan memberitahu kepada kita, siapa yang mengutuk, dia akan terkena kutuk. Mulut kita dijadikan Tuhan bukan untuk mengutuki, tetapi memberkati. Jadi, ayo kita berkati Israel, saudara-saudara. Saudara tahu apa yang terjadi? Ketika selesai khotbah, saya diajak makan. Pak Pendeta ini ngomong sama saya. Dia katakan, bagaimana kalau nanti khotbah yang akan datang, sore nanti maksudnya, tolong jangan nyinggung memberkati Israel. Wow, saya kaget, saudara-saudara. Loh, kenapa tidak boleh memberkati Israel? Wah, ini bahaya Pak kalau sampai memberkati Israel. Kita nggak ada hubungan diplomatik. Kita nanti dianggap berpolitik dengan Israel. Saya katakan iman kita berasal dari sana.
Dan firman Tuhan mengajarkan untuk kita memberkati Israel. Tapi tetap dia bilang, tapi sebaiknya janganlah. Terus saya disuruh mengutuk Israel. Saya bilang begitu, ya enggak sih, tapi enggak usah lah, enggak usah nyinggung-nyinggung Israel. Saya katakan loh, iman kita dari sana. Saudara tahu, saat itulah saya mengalami kekecewaan yang luar biasa. Dalam hati saya, wah ini pendeta hebat, pelayanannya ke luar negeri terus, tetapi hanya karena memberkati Israel, takut saudara-saudara. Saya nih, perlu saudara ketahui, saya tidak peduli orang mau ngomong apa terhadap saya. Saya sering berdoa dan memberkati Israel. Saya katakan, diberkatilah engkau Israel, menjadi negara yang kuat, menjadi negara yang tak terkalahkan, menjadi negara yang kaya raya. Itulah mulut saya yang harus saya ucapkan di hadapan Tuhan. Karena Bapa Yahweh memerintahkan kita untuk memberkati Israel. Saudara marah? Kalau saudara marah enggak terima, matiin saja. Ya, tapi saya tetap akan memberkati Israel karena iman saya berasal dari sana. Dan saya selalu berdoa, Tuhan jaga lindungi, buat Israel menjadi negara yang damai. Yerusalem bukan menjadi tempat ajang untuk pengeboman. Menarik bukan saudara? Saya melakukan kebenaran firman Tuhan. Jadi, kalau saya melihat sosok manusia, ternyata saya kecewa, saudara-saudara. Pendeta ini yang saya anggap hebat, ternyata dia takut. Dan bukan cuma itu, ketika gerakan Roh Kudus sudah menjangkau tentang pemulihan nama Bapa Yahweh, Pak Pendeta ini pun tidak berani untuk memberitakan nama besar Bapa Yahweh. Apalagi dia melihat bagaimana kehilat kami dulu dari jumlah yang besar, jemaat 1.500 tiba-tiba anjlok tinggal 120 karena saya diberi kepercayaan oleh Bapa Yahweh untuk memberitakan namanya yang kudus dan besar. Dan waktu itu banyak pendeta-pendeta yang mengatakan jangan ikutin itu Lukas, itu konyol banget itu orang. Sudah enak gerejanya sudah mapan, jemaatnya banyak kok macam-macam. Kalau memberitakan nama Bapa ya nantilah pelan-pelan. Saya katakan tidak bisa. Karena saya ingin masuk ke Syamayim nomor 1. Jadi saya harus nomor 1 memberitakannya. Saudara yang terkasih, sekali lagi di sini saya katakan, kalau kita melihat sosok manusia, kita akan kecewa. Nah, saudaraku yang terkasih, pada saat ini saya tahu bahwa kita sebagai anak-anak Bapa Yahweh diajarkan untuk kita selalu melihat sosok Yesua sebagai guru besar kita. Kalau saudara mengidolakan saya pun, saudara pasti akan kecewa, saudara-saudara. Apalagi saya punya banyak kekurangan. Tidak sekolah sisan, saudara-saudara. Tapi saya mengidolakan guru besar saya, yaitu Yeshua HaMashiach. Jadi jangan mengidolakan saya. Saya nggak ada apa-apanya, saudara-saudara. Oleh karena itu, kita sebagai anak-anak Bapa Yahweh diajarkan supaya kita mengidolakan hanya kepada Yeshua. Kembali pertanyaan tadi, siapa yang kamu cari? Kalau kita mau mencari, ya carilah Yeshua. Saudara tahu enggak? Yeshua itu sangat luar biasa loh. Tidak ada pengkhotbah di atas muka bumi ini sehebat Yeshua. Tidak ada seorang yang bisa memberikan pengayoman terhadap manusia selain Yeshua. Tetapi kalau saudara membaca
di dalam kitab Yohanan pasal yang ke-6, saudara akan menemukan bagaimana pengikut-pengikut Yesua pada waktu itu yang jumlahnya sudah banyak, dan ternyata Yesua menegur dosa-dosa mereka. Yesua menemplak dosa mereka. Dan apa yang terjadi? Orang-orang yang tertegur, yang tertemplak dosanya, mereka lari meninggalkan Yesua. Saudara bisa lihat di dalam kitab Yohanan pasal 6 atau Yohanes pasal 6 ayat 60 sampai 61 dan 66. Saya akan bacakan untuk saudara, demikianlah bunyinya. Sebab itu, setelah mendengarkannya, banyak dari antara para muridnya berkata, perkataan ini keras, siapa yang sanggup mendengarkannya? Dan Yesua ketika mengetahui dalam dirinya bahwa murid-muridnya bersungut-sungut mengenai hal itu, dia berkata kepada mereka, apakah hal ini membuat kamu tersandung? Sejak saat itu, banyak dari antara murid-muridnya berpaling dari mengikutinya dan tidak lagi berjalan bersamanya. Saudara, kondisi keadaan yang saat Yesua menemplak dosa, membuat orang-orang lari meninggalkan Yesua, ternyata sekarang sedang terjadi, saudara. Saat ini saya melihat ada sebuah fenomena yang unik, di mana orang-orang yang tadinya menggebu-gebu memanggil nama Bapa Yahweh dan Yeshua HaMashiach, tetapi setelah dia belajar dari orang yang salah, mereka justru menolak Yeshua. Dan ini cara kerja setan, saudara-saudara. Ada yang menolak Yeshua dengan berkata, Yeshua itu bullshit. Ada juga yang menolak, Yeshua itu bukan Yahweh. Wah, kalau bukan Yahweh berarti pribadi yang lain. Padahal Tuhan yang disembah oleh Abraham, Ishak dan Yakub itu adalah satu pribadinya. Yahweh Ehad, Oshemo Ehad. Yahweh satu-satunya dan namanya satu-satunya. Bapak Ibu yang terkasih, saya tidak akan menerangkan tentang nama Yahweh dan Yeshua. Saudara bisa lihat di video-video saya yang lain. Tetapi yang saya sedang soroti saat ini adalah di akhir zaman ini, kuasa kegelapan sedang berusaha semaksimal mungkin untuk menyingkirkan orang-orang yang sudah mendapatkan kuasa kebangkitan atas nama Yeshua HaMashiach, disingkirkan. Sehingga mereka tidak lagi percaya bahwa Yeshua itu adalah Bapa Yahweh sendiri. Saudaraku, sidang jemaat yang terkasih di dalam Yeshua HaMashiach, pada saat ini pertanyaan siapakah yang kamu cari itu menjadi sangat relevan dengan kita saat ini. Ayo, kalau saudara datang ibadah nanti setelah suasana pulih, saudara mau cari siapa? Ayo. Apakah saudara mau cari si A, si B, si C, orang-orang yang saudara sayangi? Atau saudara datang beribadah mencari Tuhan? Saya ingin Bapak Ibu Saudara, pertanyaan yang pertama itu meneguhkan kita bahwa kita hanya mencari Yeshua HaMashiach, Sang Guru Besar kita. Sekarang yang kedua, pertanyaan yang kedua, saudara-saudara. Pertanyaan yang kedua adalah, apa yang kamu percakapkan? Di dalam kitab Lukas pasal 24 ayat 17, saya akan bacakan untuk saudara. Dan dia berkata kepada mereka, perkataan-perkataan apa ini yang sedang kamu percakapkan seorang terhadap yang lain selagi berjalan dan kamu menjadi muram?
Nah, ini latar belakangnya adalah ada 2 orang murid yang pergi dari Yerusalem ke Emmaus, saudara-saudara. Mereka sedang berbincang-bincang tentang situasi bagaimana Yeshua pada waktu itu sebagai guru besar mereka, sanjungan mereka, ternyata dengan mudahnya dibunuh, saudara-saudara. Dan ternyata ketika mereka sedang berbincang-bincang, bisa saja mereka kecewa. Kenapa guru kita kok matinya tragis? Udah ditelanjangin, ya disiksa, nggak ada balasan sama sekali. Kenapa? Mereka tentu kecewa, saudara-saudara. Tetapi Yeshua yang sudah bangkit pada waktu itu, dia berjalan bersama dengan 2 orang murid yang sedang menuju ke Emmaus. Tapi sayang sekali, saudara-saudara, ternyata 2 orang murid itu tidak mengenali Yeshua. Mata mereka seperti ada yang menutup. Oleh karena itu, mereka tidak menyadari bahwa mereka sedang berjalan bersama Yeshua. Saya lalu merenung, saudara. Berapa banyak di antara kita yang seperti 2 murid ini. Dia tidak menyadari bahwa sebetulnya Bapa Yahweh di dalam Yeshua HaMashiach itu adalah Tuhan yang maha hadir. Dia selalu ada dalam kehidupan saudara. Dia ada di rumah saudara, dia ada di kantor bisnis saudara, dia ada di tempat-tempat di mana saudara memiliki mata pencaharian. Tetapi kalau mata orang itu tertutup, dia tidak menyadari ada Tuhan, maka yang terjadi apa? Orang bisa melegalkan korupsi. Orang juga bisa melegalkan kata-kata yang kasar. Mulutnya tidak bisa direm. Ucapannya selalu tidak menjadi berkat. Banyak mengeluh, marah-marah, mengumpat dan sebagainya. Kenapa? Karena mereka tidak tahu bahwa Yeshua berjalan bersama mereka. Pertanyaan yang kedua ini juga masih relevan. Apa yang kamu percakapkan? Kamu itu bincang-bincang apa? Begitu, saudara-saudara. Ada orang yang mulutnya itu tidak bisa dikendalikan karena dia tidak menyadari ada Tuhan di situ. Orang yang tidak menyadari ada Tuhan bersamanya, orang itu gampang ngegosip, gampang berdusta, gampang mengucapkan kata-kata negatif, gampang mengeluh, gampang mengutuki orang lain, gampang menghujat dan mencaci maki, gampang nyinyirin orang. Itu artinya apa? Dia tidak tahu bahwa ada Tuhan bersama dengannya. Ayo Bapak Ibu yang terkasih, dimanapun saudara berada, coba kita koreksi diri kita masing-masing, khususnya menyangkut masalah ucapan. Saudara mungkin punya misi, punya visi dan impian yang besar, tetapi apakah benar visi impian yang besar itu masih bisa dipertahankan? Atau saudara sudah lupa, lalu mulutnya gampang mengumpat, mencaci maki. Kalau sudah bertengkar, ya suami istri kalau bertengkar, itu kata-katanya sudah kasarnya luar biasa. Tidak jadi berkat, saudara-saudara. Kalau begitu saya katakan, Anda tidak tahu bahwa ada Tuhan yang sebetulnya bersama di rumahmu. Ayo, sekarang saudara ngalami enggak, merasa enggak ada Tuhan bersamamu di rumahmu? Jaga dong mulut saudara, jaga dong kata-kata saudara. Buat anak-anak, istri, suami, menantu, cucu, semua itu sejahtera. Karena mulut kita mengucapkan kata-kata yang menjadi berkat. Firman Tuhan memberitahu bahwa hidup kita itu dikuasai oleh lidah. Siapa yang menggemakannya akan memakan buahnya.
Jadi kalau saudara ingin tahu orang itu bijaksana atau tidak, perhatikan percakapannya. Apakah bermuatan energi negatif atau bermuatan positif? Kalau muatannya saja sudah negatif, kok mau mengatakan aku anak Tuhan? Bohong, saudara-saudara. Anda tidak tahu bahwa di rumahmu saat ini ada Tuhan. Apalagi dengan musim COVID-19 ini, nah saudara, rumah tangga saudara itu jadi kehilat semua. Ayo, ada Tuhan loh di situ. Percaya gak sih? Ya, saya berharap saudara percaya ya. Ada Tuhan di rumah saudara. Jadi saudara-saudara, kalau saudara misalnya dinyinyirin orang, disindir-sindir, dihina, diolok, saudara tidak usah menanggapi. Ya. Pada hari Rebo yang lalu ya, saya sudah memberitahu kepada saudara, kalau saudara diolok-olok, dicaci maki, dinyinyirin orang, dibully, anggap saja orang itu tidak ngerti nilai saudara itu seberapa besar. Saudara bisa dengarkan kembali materi saya untuk saudara mendapatkan kekuatan. Nah, saudara yang terkasih, saya menganjurkan agar supaya kita belajar untuk menilai seseorang itu dari sudut pandang yang positif. Jadi kalau kita mau nyinyirin orang, mau gelendengin orang, apa itu gelendengin? Ya, membicarakan keburukan orang, saudara-saudara, buatlah sebuah saringan. Saya punya saringan yang saya pikir kalau kita terapkan itu cukup efektif ya saudara-saudara, sehingga mulut kita akan terkendali. Saya punya 4 saringan saudara-saudara. Saringan yang pertama, kalau kita mau membicarakan si A atau si B, buat sebuah pertanyaan, ini yang saya bicarakan ini benar atau salah? Betul atau tidak? Fakta atau hanya hoak? Sekarang orang kalau tidak menjaga mulut, dia menyebarkan hoak, apalagi diunggah di medsos, wah itu bisa kena undang-undang ITE, saudara-saudara. Hoak, sesuatu berita bohong yang disampaikan. Jadi pertanyaannya adalah, ini benar atau tidak? Kalau enggak benar ya jangan ngomong, saudara-saudara. Kalau ternyata, oh ini benar, ya kalau benar buat pertanyaan yang kedua, saringan yang kedua. Kalau saya menceritakan hal ini itu bermanfaat enggak buat saya? Lah kalau tidak bermanfaat ngapain, saudara-saudara? Lebih baik cerita saja yang lain daripada cerita si A si B. Kan lebih nyaman begitu, saudara-saudara. Kalau ternyata ini benar dan bermanfaat, buat saringan yang ketiga. Kalau saya menyampaikan ini, apakah sudah tepat waktu? Saudara menyampaikan tidak tepat waktu itu akan membawa dampak yang tidak baik, saudara-saudara. Saya pernah mendengar sebuah ilustrasi cerita tentang seseorang yang semangat memberitakan Injil. Orang ini adalah tukang potong rambut atau tukang cukur. Setiap orang yang datang mencukur rambutnya selalu diinjili. Nah, tetapi saudara-saudara pada saat dia mau memberitakan Injil, pas dia sedang pegang pisau, dia akan membuat janggutnya sini halus gitu ya, rambutnya, sambil bawa pisau tempelkan di lehernya, dia bilang, apakah kamu sudah siap mati? Ya karuan saja orangnya ketakutan, saudara-saudara. Dia tidak tahu bahwa sebetulnya yang akan dicukur sininya. Tetapi ucapannya, apakah kamu sudah siap mati? Orang langsung, gila apa kamu? Saya mau dibunuh pakai silet. Nah itu karena tidak tepat untuk menyampaikannya. Oleh karena itu saudara-saudara, kalau itu tidak tepat waktu, jangan cerita. Sekarang saringan yang keempat. Kalau saya menyampaikan ini, itu dampaknya positif atau negatif? Kalau dampaknya negatif, ya jangan dilanjut. Nanti akan terjadi pertengkaran, Bapak Ibu. Ya, jadi mulut ini memang hati-hati, saudara-saudara. Karena salah kita menggemakannya,
hasilnya akan sangat berbahaya. Itu pertanyaan kedua. Apa yang kamu percakapkan? Sekarang yang ketiga, saudara-saudara. Yang ketiga adalah, mengapa kamu gelisah dan ragu? Kita baca ayatnya terlebih dahulu di dalam kitab Lukas, pasal 24 ayat 38, dikatakan demikian. Dan dia berkata kepada mereka, mengapa kamu digelisahkan? Dan apa sebabnya timbul keraguan-raguan dalam hatimu? Saudara, kisah ini adalah ketika Yesua datang menghampiri murid-muridnya. Tetapi mereka ragu, saudara-saudara, dan tidak yakin. Apa benar sih Yesua itu bangkit? Nah, saudara, orang yang ragu, orang yang gelisah, pertanyaan ini kembali saya lontarkan kepada saudara. Apakah benar saat ini saudara sedang ada dalam sebuah kebimbangan? Apakah benar engkau sedang dalam keraguan? Keraguan itu macam-macam, saudara-saudara. Ada orang yang memberi WA kepada saya, WhatsApp, dia katakan begini, Pak, kenapa ya dengan berjalannya waktu saya tidak beribadah lama kok jadi makin ragu ya tentang kasih Tuhan. Loh, saya bilang kenapa? Anda mengikuti streaming atau tidak? Dia bilang, ya kadang-kadang. Loh, kenapa kadang-kadang? Ya karena saya tidak bisa untuk menjalankan streaming. Suruhan dong anaknya atau keluarga yang lain, minta diajari. Ini zaman teknologi, jangan mau kalah, saudara-saudara. Kalau saudara tidak mendengar firman, bagaimana saudara bisa kuat? Ya, rohani saudara harus selalu dikasih makan, saudara-saudara. Kita pun juga begitu. Kalau saudara tidak makan, saudara akan lemah. Itu sudah otomatis. Kerohanian juga seperti itu. Oleh sebab itu, ayo, jangan engkau ragu. Saya beritahu, saya tegaskan sekali lagi. Engkau yang sudah percaya kepada Bapa Yahweh di dalam Yesua HaMasiah, engkau sudah mendapatkan kepastian keselamatan untuk masuk ke Shamayim. Saudara tidak perlu khawatir, tidak perlu ragu. Agama kepercayaan di atas muka bumi ini boleh banyak, tetapi hanya satu pribadi yang bisa menyelamatkan manusia, yaitu Yesua HaMasiah. Dia telah mati dan bangkit kembali. Dia telah membeli engkau dengan harga yang tunai, bukan dengan emas ataupun perak, tetapi dengan darahnya yang suci. Oleh karena itu, jangan engkau meragukan, ragu akan kasihnya, engkau keliru besar. Saudaraku yang terkasih, kenapa begitu banyak orang yang ragu? Orang yang ragu atau gelisah itu ibarat seperti kapal yang diombang-ambingkan oleh angin tanpa tujuan yang jelas. Bagaimana mujizat itu bisa terjadi kalau hatimu dikuasai oleh keraguan? Kemarin ada juga orang yang cerita sama saya begini, Pak, kondisi keadaan COVID-19 ini kok jadi bikin banyak perusahaan-perusahaan yang KO, banyak yang kolab, bahkan orang-orang yang kaya saja, mereka pada guling. Terus bagaimana dengan saya yang ekonomi kecil, ekonomi lemah? Dia katakan begitu. Saya bilang begini, kenapa Anda berkecil hati? Justru pada saat seperti inilah Bapa Yahweh akan membuktikan kekuasaannya kepada saudara. Jangan saudara ragu, jangan saudara berkecil hati, jangan saudara gelisah, percayalah. Ada ayat firman Tuhan yang katakan 1.000 orang rebah di sisi kirimu, 10.000 di sebelah kananmu, tetapi hal itu tidak akan mengena engkau. Bapak Ibu saudaraku yang terkasih, bagi saudara-saudara yang saat ini mengalami keraguan, saya ingin menegaskan, percayalah,
Dasar dari firman Tuhan akan membuat engkau menjadi kuat. Nah, saya ingin ajak Bapak Ibu semua, apakah saudara ragu atau tidak ragu? Saya ingin ayo kita ucapkan kata-kata yang bisa mengangkat energi supranatural. Saudara mau? Kita akan mengucapkan dengan suara yang lantang. Oke, Bapak Ibu, saya akan bacakan, saudara tirukan dengan suara yang keras. Dan saya percaya setelah saudara berbicara, mengucapkan apa yang saya sampaikan ini, saudara bisa rasakan ada energi yang positif yang akan mengangkat kehidupan saudara. Oke, siap ya saudara-saudara? Ayo saya ajak saudara untuk menirukan kata-kata saya. Saudara tarik nafas yang panjang dulu, tahan sebentar dan hembuskan. Tarik nafas yang panjang dulu, tahan sebentar dan hembuskan. Sekali lagi, tarik nafas yang panjang, tahan sebentar dan hembuskan. Sekarang ikuti kata-kata saya. Aku adalah manusia yang dilahirkan untuk menjadi pemenang. Ucapkan. Aku adalah manusia yang dilahirkan untuk menjadi pemenang. Lanjut. Hari-hariku diwarnai dengan kebahagiaan. Ucapkan. Sukacita dan damai sejahtera aku miliki. Aku bangga menjadi milik Bapa Yahweh. Dia adalah sang pencipta alam jagat raya ini. Hidupku selalu diwarnai dengan mujizat. Keuanganku melimpah. Aku adalah magnet uang. Aku ada dalam tangan kasih Bapa Yahweh yang Maha Kuasa. Aku memiliki banyak sahabat yang selalu membuatku ceria. Aku memiliki energi semangat yang selalu baru setiap hari. Hari ini, hidupku berubah. Selalu optimis, sehat dan penuh semangat. Oleh kekuatan Bapa Yahweh yang tanpa batas. Amin. Nah, saudara, rasakan sekarang. Enak bukan, saudara? Ya, nanti saudara boleh menghafal kata-kata itu, ucapkan terus berulang-ulang. Dan saudara rasakan supranatural saudara akan terbuka lebar, pintu-pintu mujizat terbuka dan akan dilimpahkan untuk kehidupan saudara. Oleh karena itu, percayakah saudara akan pertolongan Tuhan? Dia sekali-kali tidak akan meninggalkan saudara. Sekali lagi, dia sekali-kali tidak akan meninggalkan saudara. Bapa Yahweh mengasihi saudara. Dia sudah datang ke dunia ini untuk membeli engkau agar engkau menjadi manusia yang sempurna dan diselamatkan. Engkau dibeli bukan dengan emas dan perak, tetapi engkau dibeli dengan harga yang tunai, yaitu darahnya Yeshua HaMashiach. Darah yang tak bercacat celah. Jadi syukuri apa yang saudara miliki sekarang. Dan selalu optimis bahwa hidup saudara bukan turun tetapi semakin naik. Tuhan tidak peduli apakah itu sedang COVID-19 atau tidak. Percaya saja saudara-saudara. Bapa Yahweh pasti memberkati saudara. Sekarang pertanyaan yang keempat, saudara-saudara. Pertanyaan yang keempat adalah,
Tidakkah kamu mempunyai lauk? Nah, saya bacakan ayatnya sekarang, saudara-saudara. Di kitab Yohanan atau Yohanes pasal 21 ayat yang kelima. Lalu Yesua berkata kepada mereka, "Hai anak-anak, tidakkah kamu mempunyai lauk satupun?" Mereka menjawab kepadanya, "Tidak." Saudara, Yesua bertanya seperti ini, "Adakah kamu punya lauk?" Itu dilatar belakangi. Ketika Yesua sudah bangkit, dia mendapati murid-muridnya kembali ke hidup yang lama. Tadinya sebagai seorang penjala ikan, waktu bersama Yesua, dia tinggalkan jalannya. Tetapi karena Yesua mati, mereka kembali ke hidup yang lama. Saudaraku yang terkasih, murid-murid saat itu mulai kehilangan kepercayaan. Mereka kembali kepada profesi-profesi yang lama, yaitu nelayan. Sampai di sini saya berhenti dulu. Saya katakan, apakah saudara saat ini adalah orang yang sedang bersiap-siap untuk menghentikan pelayanan? Urungkan niat itu, saudara-saudara. Kalau kita bisa melayani pekerjaan Tuhan, itu anugerah yang besar. Tuhan bisa kok memakai malaikat-malaikat dari Samayim, tetapi dia memakai saudara itu suatu penghargaan yang luar biasa. Oleh karena itu, saudara-saudara, jangan kita ragu, jangan kita was-was, karena pertanyaan, tidakkah kamu mempunyai lauk? Itu artinya, Tuhan memperdulikan kehidupan saudara semuanya. Jadi, saudara-saudara, jangan kita seperti murid-murid. Bisa saja waktu itu Yesua marah. Yesua bisa saja mengatakan, lihat, kamu tidak percaya akan kuasa kebangkitanku kan? Sekarang aku bangkit. Kamu mau apa sekarang? Gak bisa apa-apa kan? Dasar murid-murid tak tahu diri. Apakah Yesua marah-marah? Tidak, saudara-saudara. Dia mendatangi murid-murid dan bertanya, ada lauk enggak nak? Enggak ada jawabannya. Jadi saudara-saudara, karena jawabannya tidak ada, Yesua memberkati sehingga mereka punya lauk, saudara-saudara. Jadi artinya, Tuhan itu peduli dengan kebutuhan pokok saudara. Yang membuat orang itu memiliki kekurangan, itu karena dia tidak mempercayai akan kuasa Tuhan. Dia itu mau mencukupi kehidupanmu, mau mencukupi kebutuhan hidup saudara bahkan sampai berlimpah. Karena firman Tuhan katakan di dalam kitab Yohanan atau Yohanes pasal 10 ayat 10. Pencuri datang hanya untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Tetapi aku datang supaya mereka memiliki hidup dan memilikinya di dalam segala kelimpahan. Perhatikan kata segala. Kelimpahan itu macam-macam, saudara-saudara. Ada kelimpahan kesehatan, ada kelimpahan berkat, ada kelimpahan kasih, ada kelimpahan damai sejahtera, ada kelimpahan sukacita, macam-macam. Tuhan kasih supaya kita berlimpah, saudara-saudara. Saya juga belum pernah sampai hari ini melihat ada burung yang terbang tiba-tiba jatuh, dan ketika dibuka perutnya itu kosong, belum pernah ada. Lah kalau burung saja dipelihara oleh Bapak Yahweh, apalagi saudara, dia sangat mengasihi saudara. Jadi jangan berkecil hati, kondisi seperti apapun tetap percaya bahwa Bapak Yahweh menjadi penolong dalam kehidupan saudara. Pemeliharaan Tuhan itu nyata, saudara-saudara. Jangan lihat kondisi zaman, dia tidak peduli dengan kondisi zaman seperti apapun. Kalau Tuhan mau memberkati,
Tidak peduli kondisi seperti apapun, dia pasti memberkati dengan luar biasa. Saudaraku yang terkasih, apakah kalau saudara mati, lalu dunia itu berduka karena kematian saudara? Tidak. Dunia akan berlangsung seperti biasanya. Aktivitas orang tidak akan terhenti oleh kesusahanmu. Jadi pandang saja tangan kasih Bapa Yahweh dan hidupmu pasti terjamin. Tidak usah gelisah, tidak usah takut. Banyak orang yang takut di luar sana, biarkan mereka yang tidak percaya kepada Tuhan. Tapi saudara dan saya, kita percaya kepada Bapa Yahweh yang Maha Kuasa. Dia melindungi dan menjaga hidup saudara sampai selama-lamanya. Sekarang kita lihat pertanyaan yang kelima. Pertanyaan yang kelima begini bunyinya. Mengapa kamu mencari dia yang hidup di antara yang mati? Nah, ini latar belakangnya adalah ketika murid-murid perempuan-perempuan itu datang mencari Yesua. Mau ziarah kira-kira begitu ya saudara. Tetapi Yesuanya hidup, nggak ada di situ, saudara. Saya bacakan ayatnya. Lukas 24 ayat 5 dan ayat 10, demikian bunyinya. Dan ketika mereka sangat ketakutan dan menundukkan wajah mereka ke tanah, berkatalah kedua orang itu kepada mereka, mengapa kamu mencari dia yang hidup di antara orang-orang yang mati? Ayat 10 dikatakan, dan mereka adalah Maria Magdalena dan Yohana, dan Maria ibu Yakobus, dan wanita-wanita lainnya yang bersama mereka, yang terus mengatakan hal-hal ini kepada para rasul. Jadi di sini kita melihat bagaimana rombongan peziarah pada waktu itu kaget dan kecewa karena mendapati kubur Yesua itu kosong dan terbuka. Saudara yang terkasih, Yesua bertanya, malaikat itu bertanya, mengapa kamu mencari dia yang hidup di antara yang mati? Ini yang bertanya malaikat, saudara-saudara. Jadi kalau kamu mencari Yesua, jangan di sini. Ini tempatnya orang mati, saudara-saudara. Jadi malaikat yang mendatangi perempuan-perempuan itu, mereka bertanya, ngapain kamu cari dia yang hidup? Why do you look for the living among the dead? Mengapa kamu cari dia di antara orang-orang yang mati? Kalau cari dia ya jangan di sini. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, ini ibarat gambarannya begini. Saya jadi ingat tentang Raja Saul, saudara-saudara. Ketika dia mau melakukan peperangan, biasanya dia tanya kepada Nabi Samuel. Tetapi pada waktu itu Samuel sudah mati. Apa yang harus dia lakukan? Dia pergi ke dukun, saudara-saudara, dan bertanya kepada dukun di Endor, dukun perempuan. Dan di situ Saul seolah-olah berbicara kepada Samuel. Padahal itu adalah setan yang menyamar sebagai Samuel. Kalau saudara ingin lihat detailnya, saudara bisa cari video saya yang membahas secara khusus akan hal ini. Saudara ketika Lukas Sutrisno, kemudian siapakah yang berjumpa dengan Saul di Endor? Nanti akan ketemu, saudara-saudara. Ya, materi saya ada. Saya jelaskan bahwa Samuel dalam tanda petik itu adalah perwujudan dari setan. Karena dia sempat menubuatkan dan nubuatnya tidak terjadi, saudara-saudara. Enggak tepat. Saya katakan mencari dia di antara orang mati atau orang mencari sesuatu yang hidup di antara orang mati itu kira-kira kayak gini. Ada orang mencari kekayaan, itu orang image-nya kalau cari kekayaan itu jangan cari sama Tuhan. Itu katanya tabu banget gitu, saya bilang salah.
Justru kekayaan itu adalah milik dari Bapa Yahweh. Orang-orang yang percaya, kalau dia pingin kaya, boleh nggak kira-kira saudara? Sangat boleh. Jadi jangan sampai karena, ya ini sering digembar-gemborkan, kalau orang kaya itu masuk neraka, orang kaya itu nggak selamat, sehingga orang kalau sudah bicara tentang materi, sepertinya nggak layak kalau ditujukan kepada Tuhan. Padahal bukan begitu. Akibatnya apa? Orang akan cari ke pesugihan, saudara-saudara. Nah ini yang Tuhan tidak mau. Wong kita percaya kepada Dia yang hidup kok mencari nafkahnya ke hal-hal yang buruk, saudara-saudara. Jika saudara bertanya, di manakah saya dapat kebahagiaan? Pernah ada orang yang tanya sama saya begitu, saudara-saudara. Pak, kira-kira di mana saya dapat kebahagiaan? Saya katakan kebahagiaan itu ada di dalam tangan Bapa Yahweh. Dan kebahagiaan itu juga terletak dari cara kamu berpikir. Sekali lagi, kebahagiaan itu ada di dalam tangan Bapa Yahweh. Kenapa? Bagaimana tidak bahagia kita sudah diselamatkan. Tetapi kebahagiaan juga terletak bagaimana cara kita berpikir, saudara-saudara. Jangan berpikir bahwa, ini perhatikan ya, saya sempat catat tadi ya, jangan berpikir bahwa COVID-19 ini menghancurkan ekonomi saudara. Jangan berpikir seperti itu. Sekarang kalau saudara berpikir seperti itu, saya mau tanya, kira-kira ada enggak orang yang ekonominya hancur sebelum COVID-19, ada nggak kira-kira? Ada, saudara-saudara. Jadi kalau begitu, yang bikin ekonominya hancur itu apa? COVID-19 kah? Tidak. Saya yakin yang bikin ekonominya berantakan itu adalah gaya berpikir saudara. Kalau saudara berpikir, aduh COVID-19 ini ngerusak ekonomi saya, ya saya katakan terjadilah. Anda sendiri yang mengucapkannya. Tetapi sebaliknya, kalau saudara mengatakan COVID-19 ini, Bapa Yahweh memberkati aku dengan berlimpah, dan itu pun pasti terjadi Bapak Ibu. Oleh karena itu, jangan berkecil hati. Bapa Yahweh senantiasa memberikan pertolongan buat saudara. Pertanyaan, 5 pertanyaan tadi bisa dijadikan sebagai pertanyaan pribadi. Apakah saudara keluar dari jalur kebenaran firman atau tidak? Tapi percayalah, doa saya selalu untuk Bapak Ibu semua yang menyaksikan video saya terus berdoa tiap-tiap hari supaya Bapa Yahweh memberkati engkau dari hari ke hari semakin meningkat, dan Bapa Yahweh melimpahkan damai sejahtera dan sukacita. Sukses besar untuk saudara. Bapa Yahweh memberkati. Haleluya. Kita tunduk kepala Bapak Ibu dan kita akan berdoa. Kami mengucapkan terima kasih dan syukur kepadamu ya Bapa Yahweh. Malam hari ini kami telah mendengarkan renungan firman-Mu. Biarlah apa yang kami renungkan kami boleh tanamkan di dalam hati kami. Pertanyaan-pertanyaan itu akan menjadikan suatu bahan pertanyaan dalam hidup kami. Dan kalau engkau yang bertanya, pasti engkau punya solusinya. Terima kasih ya Tuhan, meteraikan firman ini di dalam hati kami semuanya. Di dalam nama Adonai Yeshua HaMashiach, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Semua yang percaya berkata, amin. Haleluya. Kita akan dengar pengumuman, saudara-saudara. Shalom, berjumpa kembali dalam Aleph Tau Breaking News. Salam sehat bagi kita semua. Berikut saya sampaikan pengumuman untuk minggu ini. Info ibadah raya. Kami mengajak Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih dalam HaMashiach untuk merayakan Hari Raya Shavuot pada hari Kamis 28 Mei 2020 pukul 6 sore tetap di channel YouTube Keilat Aleph Tau. Dan untuk ibadah hari Rabu 27 Mei 2020 digabung dengan ibadah di hari Kamis. Bagi jemaat yang memiliki anak-anak bisa dihimbau untuk mengikuti ibadah anak di channel YouTube Aleph Tau Kids setiap hari Minggu pukul 9 pagi.
Demikian pengumuman untuk minggu ini. Sukses besar untuk saudara, selalu sehat dan semangat. Bapak Yahweh memberkati. Baik Bapak Ibu Saudara, kita akan akhiri kebaktian kita pada saat ini. Saya mengundang Bapak Ibu Saudara kita semua dimanapun saudara berada, kita bangkit berdiri, kita akan tutup di dalam doa. Mari kita bersama-sama berdoa. Terima kasih ya Bapak Yahweh, selesai sudah ibadah kami. Dari awal pertengahan sampai pada akhirnya. Biarlah di pagi yang indah ini kami bisa menjalani hidup kami dengan penuh kemenangan. Karena Engkau selalu memperhatikan kehidupan kami. Terima kasih ya Bapak Yahweh. Saya terus memanjatkan doa permohonan kepadamu. Berkatilah umat-umat-Mu ya Tuhan. Baik umat-umat-Mu di Kehilat Alef Tau ini, maupun para subscriber dimanapun mereka berada. Apakah mereka ada di Indonesia ataupun yang berada di luar negeri. Bapa Yahweh memberkati mereka dengan limpahnya. Berilah kesehatan kepada seluruh anak-anak-Mu. Buat mereka tetap kuat. Jaga, lindungi, peliharakan mereka dari orang-orang yang hendak berbuat jahat. Dari sakit, penyakit, dan malapetaka, serta kuasa kegelapan. Terima kasih ya Tuhan, sebentar kami mau kembali melakukan aktivitas kami, bahkan kami akan pulang ke rumah kami masing-masing. Tuhan memberkati. Terima kasih Bapa, inilah doa syukur yang kami naikkan kepadamu, dalam nama Adonai Yeshua HaMashiach kami sudah berdoa. Mari kita angkat tangan kita dan kita akan menerima berkat Kohanim. Haleluya. Yevarecha Yahweh wa yismereka. Amen. Ken yehi ratzon. Yair Yahweh panau elecha. Wehuneka. Amen. Ken yehi ratzon. Yesa Yahweh panau elecha. Wa yashem lecha shalom. Amen. Ken yehi ratzon. Baruk atabair ufaruk adabesadeh. Engkau akan diberkati di kota dan kau akan diberkati di ladang. Amen. Baruk peribitne, kau friatmat ka ufri fahem teka shekar ala peka wa esterot soneka. Diberkatilah buah kandunganmu, diberkati hasil bumimu, diberkati hasil ternakmu, anak-anak lembumu dan anak-anak dombamu. Amin. Baruk tan akaumi syarteka, diberkatilah bakulmu dan tempat adonanmu. Amin. Baruk ata boboy, kau faruk ata betseteka, dan kau akan diberkati pada waktu kau masuk, dan kau akan diberkati pada waktu kau keluar. Amin. Baruk ata Yahweh Elohenu melek haolam, besem Yeshua HaMashiach waruah hakodes kile olam faed. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Puji Tuhan. Yevarecha wa yismereka. Yevarecha. Yair Yahweh panau elecha wituneka. Yevarecha wa yismereka. Yevarecha. Yisaya
melanjutkan aktivitasnya Bapak Ibu Saudara semua. Bapak Yahweh selalu memberkati. Shalom. Tuhan, ajarku untuk meminta, masuk di rencanamu. Ku mau Tuhan Yesus, ajarku untuk mengetuk pintu hati kudus-Mu. Berilah sekarang, bukakanlah Yesus, curahkanlah kuasa-Mu, pulih setiap hati Kau pulihkan. Ku mau Tuhan, ku rindu-Mu Yesus, pulihkan aku sekarang. Tuhan, ajarku untuk meminta, masuk di rencana-Mu. Ku mau Tuhan Yesus, ajarku untuk mengetuk pintu hati kudus-Mu. Berilah sekarang, bukakanlah Yesus, curahkanlah kuasa-Mu, pulih setiap hati Kau pulihkan. Ku mau Tuhan, ku rindu-Mu Yesus, pulihkan aku Berilah sekarang, bukakanlah Yesus, curahkanlah kuasa-Mu, pulih setiap hati Kau pulihkan.